Hubungan antara Iran dan Israel telah lama dicirikan oleh ketegangan yang mendalam, seringkali disebut sebagai perang bayangan. Di balik retorika politik dan operasi intelijen rahasia, kedua negara ini juga memiliki kekuatan militer yang signifikan, dengan doktrin dan fokus pengembangan yang berbeda. Perbandingan kekuatan angkatan darat, udara, dan laut mereka memberikan gambaran kompleks tentang potensi konflik langsung. Gambaran umum doktrin militer. Sebelum masuk ke rincian perbandingan kekuatan, penting untuk memahami doktrin militer masing-masing negara. Israel, IDF, Israel Defense Forces. Doktrin Israel berfokus pada superioritas kualitatif, disinsentif, dan pertahanan berlapis. Mengingat ukuran geografisnya yang kecil dan ancaman multi-arah, IDF sangat menekankan pada kecanggihan teknologi. Israel adalah pemimpin dunia dalam teknologi militer, terutama di bidang pertahanan udara, Iron Dome, David Sling, dan Arrow, cyber, dan intelijen. Kualitas personel, IDF memiliki pasukan yang sangat terlatih, termotivasi, dan berpengalaman dengan wajib militer yang ketat. Keunggulan udara atau air superiority, Angkatan Udara Israel atau IAF dianggap sebagai tulang punggung pertahanannya, mampu melakukan serangan presisi jauh di wilayah musuh dan mengamankan langitnya sendiri. Daya gerak cepat atau manuver warfare. Angkatan Darat Israel dirancang untuk bergerak cepat, mengepung, dan menghancurkan musuh. Deterensi nuklir. Tidak pernah secara resmi diakui, namun Israel secara luas dipercayai memiliki kapabilitas senjata nuklir yang berfungsi sebagai deterensi pamungkas. Iran, Artesh, Angkatan Bersenjata Reguler, dan IRGC, Korps Garda Revolusi Islam, doktrin Iran lebih berorientasi pada pertahanan asimetris, penolakan area, dan proyeksi kekuatan regional melalui proksi. Sistem militer Iran unik karena terbagi menjadi dua entitas utama, Artesh, Angkatan Bersenjata Reguler, dan IRGC, Korps Garda Revolusi Islam, yang memiliki angkatan darat, laut, dan udara sendiri, serta unit pasukan khusus, pasukan Quds. Fokus utamanya adalah kemandirian dan produksi domestik. Akibat sanksi internasional, Iran telah mengembangkan industri pertahanan domestiknya secara signifikan, memproduksi rudal, drone, kapal, dan tank. Kapasitas rudal balistik dan drone. Iran memiliki salah satu arsenal rudal balistik terbesar dan paling beragam di Timur Tengah, mampu mencapai Israel dan target lain di kawasan. Mereka juga merupakan produsen drone terkemuka. Perang asimetris. Iran mengandalkan taktik non-konvensional, termasuk penggunaan kapal-kapal kecil di Teluk Persia, ranjau laut, dan rudal anti-kapal untuk melawan angkatan laut yang lebih besar. Dukungan proksi. Iran secara aktif mendukung dan melatih kelompok-kelompok non-negara seperti Hizbollah, Hamas, dan milisi di Irak dan Yaman yang berfungsi sebagai perpanjangan kekuatan militer dan intelijennya di seluruh wilayah. Ini memberikan Iran kedalaman strategis dan kemampuan untuk melancarkan serangan tidak langsung. Pertahanan udara lapisan. Iran telah berinvestasi dalam sistem pertahanan udara berlapis seperti sistem buatan Rusia seperti S-300 dan sistem domestik seperti Bafar 373. Perbandingan kekuatan militer per angkatan. 1. Angkatan Darat, Ground Forces. Personel. Iran memiliki keunggulan kuantitatif signifikan, sekitar 350.000 personel aktif di Angkatan Darat Arteh dan 190.000 di IRGC. Total sekitar 540.000 personel, ditambah sekitar 350.000 cadangan. Israel sekitar 126.000 personel aktif, tetapi memiliki cadangan yang jauh lebih besar, sekitar 465.000 personel yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sistem wajib militer Israel memastikan pasukan cadangan yang terlatih dan siap tempur. Alutsista. Iran memiliki jumlah tangki yang jauh lebih besar, sekitar 1.996 unit, artileri lebih dari 6.798 unit, dan kendaraan lapis baja sekitar 640 unit. Namun, banyak dari peralatan ini adalah model yang lebih tua, meskipun ada upaya modernisasi dan produksi domestik. Misalnya, tangki Karar. Israel, meskipun memiliki jumlah tangki yang lebih sedikit,
sekitar 400 sampai 1.370 unit, tangki Israel, seperti Merkava, termasuk yang paling canggih, berlapis baja tebal, dan teruji tempur di dunia. Mereka juga memiliki lebih banyak kendaraan lapis baja modern, sekitar 1.190 unit, dan artileri sekitar 530 unit. Kualitas dan teknologi Israel dalam peralatan darat umumnya jauh lebih unggul. Keunggulan kualitatif versus kuantitatif. Iran mengandalkan jumlah besar dan taktik asimetris untuk potensi perang darat. Israel mengandalkan kualitas, pelatihan superior, dan integrasi teknologi canggih. Angkatan Udara, Air Force. Personel. Iran, Angkatan Udara Republik Islam Iran, IREAF, memiliki sekitar 37.000 personel, ditambah jumlah personel Angkatan Udara IRGC. Total pesawat tempur gabungan sekitar 312 sampai 345 unit, tergantung sumber. Angkatan Udara Israel IAF memiliki sekitar 34.000 personel aktif, tetapi dikenal sangat efisien dan terlatih. Alutsista, pesawat tempur, serang, pengangkut, helikopter. Iran, armada pesawat tempur Iran sebagian besar terdiri dari pesawat warisan era Shah, seperti F-4 Phantoms, F-5 Freedom Fighters, F-14 Tomcats, dan beberapa pesawat tempur Rusia, MiG-29, Su-24. Pesawat-pesawat ini sudah tua dan sulit untuk di-upgrade karena sanksi. Iran telah mengembangkan kemampuan drone, pesawat nirawak, dan rudal jelajah yang signifikan sebagai kompensasi. Helikopter serang sekitar 57 unit. Israel, Angkatan Udara Israel adalah salah satu yang paling canggih di dunia. Mereka mengoperasikan sekitar 345 sampai 612 pesawat tempur, termasuk F-15, F-16, dan F-35 Adir Siluman, varian khusus F-35 Lightning II yang dimodifikasi oleh Israel. Israel memiliki keunggulan teknologi dan kualitatif yang luar biasa di udara, dengan kemampuan serangan presisi, superioritas udara, dan penekanan pertahanan udara musuh. Helikopter serang sekitar 43 unit. Pertahanan udara. Iran memiliki sistem pertahanan udara berlapis, termasuk S-300 buatan Rusia, sistem buatan sendiri seperti Bafar 373, Hordad 15, dan rudal anti pesawat jarak pendek hingga menengah lainnya. Kemampuan ini terus ditingkatkan untuk menangkal serangan udara musuh. Israel memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang sangat canggih dan terbukti efektif. Iron Dome, sistem pertahanan rudal jarak pendek yang dirancang untuk mencegah roket dan proyektil artileri. David Sling, sistem pertahanan rudal jarak menengah yang mampu mencegah rudal balistik jarak pendek dan menengah, rudal jelajah, serta pesawat dan drone. Arrow 2 dan Arrow 3, sistem pertahanan rudal balistik jarak jauh yang dirancang untuk mencegah rudal balistik di atmosfer, atau Arrow 2, dan di luar atmosfer, atau Arrow 3. Arrow 3 adalah salah satu sistem anti-rudal paling maju di dunia. Rudal balistik. Iran memiliki salah satu arsenal rudal balistik terbesar dan paling beragam di Timur Tengah, sedikitnya 12 jenis, dengan jangkauan hingga 2.000 km, misalnya Sejil, Khorram Shahr, Fatah 1/2, rudal hipersonik yang diklaim. Ini adalah kekuatan utama Iran untuk melakukan serangan balasan. Israel memiliki 4 jenis rudal balistik, dengan jangkauan mulai dari 280 km, LORA, hingga 6.500 km, Jericho 3, yang diyakini berkemampuan nuklir. Angkatan Laut Naval Forces. Personel. Iran, sekitar 18.000 personel di Angkatan Laut Arteh, ditambah personel Angkatan Laut IRGC yang mengoperasikan kapal-kapal kecil. Israel, sekitar 9.500 personel aktif. Alutsista. Iran mengoperasikan 17 kapal selam taktis, sebagian besar kapal selam mini, 68 kapal patroli dan tempur pantai, 7 korvet, 12 kapal pendarat, dan 18 kapal logistik. Angkatan Laut Iran berfokus pada operasi di perairan pesisir dan Teluk Persia, dengan penekanan pada taktik asimetris menggunakan kapal-kapal kecil, ranyau dan rudal anti kapal. Israel memiliki 5 kapal selam, diyakini berkemampuan nuklir, kelas Dolphin yang buatan Jerman, 49 kapal patroli dan tempur pantai, dan kapal perang lainnya. Angkatan Laut Israel berukuran lebih kecil, tetapi sangat modern, dengan fokus pada pengawasan maritim, operasi khusus, dan dukungan angkatan darat serta udara. Belanja pertahanan. Israel
meningkat secara signifikan menjadi sekitar 46,5 miliar dolar pada tahun 2024, sebagian besar didorong oleh operasi di Gaza. Israel adalah salah satu penerima bantuan militer terbesar dari Amerika Serikat. Iran. Anggaran pertahanan Iran turun menjadi sekitar 7,9 miliar dolar pada tahun 2024 karena sanksi ekonomi. Namun IRGC memiliki sumber pendanaan di luar anggaran negara, termasuk dari kepentingan komersial. Kesimpulan. Secara kuantitatif, Iran memiliki keunggulan jumlah personel militer aktif yang jauh lebih besar dan arsenal rudal balistik yang masif. Namun Israel memiliki keunggulan kualitatif yang superior dalam hal teknologi, pelatihan, dan modernisasi alutsista, terutama di Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Jika terjadi konflik terbuka, Israel kemungkinan akan mengandalkan keunggulan udaranya yang dominan dan teknologi pertahanan rudal berlapisnya untuk menetralisir ancaman rudal Iran. Sementara itu, Iran akan mengandalkan kapasitas rudalnya yang besar, drone, dan taktik asimetris, termasuk melalui proksi, untuk menimbulkan kerugian pada Israel. Konflik langsung akan menjadi pertarungan antara kuantitas, deterensi regional Iran, dan kualitas, teknologi superior serta dukungan barat yang dimiliki Israel. Potensi kehadiran senjata nuklir Israel juga menjadi faktor deterensi yang tidak dapat diabaikan.